Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di pelajaran paling menyenangkan sedunia. Pelajaran apa? Kimia. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Mbak Dila yang udah memimpin untuk berdoa. Pak Faiz akan mempresentasi terlebih dahulu. Kemudian nanti disampaikan untuk jaringannya aman atau enggak, suara Pak Faiz terdengar atau enggak, gambar Pak Faiz terlihat dengan jelas atau enggak. Yang pertama Mbak Adinda hadir? Hadir Pak. Oke, jaringan aman? Insya Allah. Insya Allah aman. Nah, semua sudah Pak Faiz presensi. Kami kimia, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Oke, semoga dengan yel-yel tadi kita semua bisa lebih semangat. Nah, untuk berikutnya Pak Faiz mau share PowerPoint Pak Faiz ya. Insya Allah kita nanti hari ini akan belajar tentang larutan asam dan basa, khususnya indikator asam dan basa. Nah, ini Pak Faiz mau berikan motivasi dulu kaitannya dengan indikator. Judulnya Pak Faiz mau menyampaikan pantun yang berjudul Indikator Akhlak. Bunga kenanga, harum baunya. Gunakanlah untuk indikator asam. Janganlah suka pamer harta, apalagi bertindak keji dan kejam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ayo, tepuk tangan. Sudah belajar tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Nah, biar kita lebih ingat, Pak Faiz share Jamboard. Coba kalian sebutkan contoh asam dan basa yang ada di kehidupan sehari-hari. Yo, silahkan ditulis. Kemudian untuk basa, soda kaustik. Oke, betul. Kemudian contoh lagi asam vitamin C. Oke, boleh. Hari ini kita akan belajar 4.10 yaitu mengajukan prosedur tentang penggunaan indikator yang tepat. Kalian bisa membuat presentasi hasil proyek yang terkait dengan indikator alami asam basa. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu dengan kalian menggali banyak informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa merancang, merangkaikan, serta membuat presentasi hasil proyek terkait indikator alami asam basa dengan penuh tanggung jawab, kolaborasi, dan dengan bahasa komunikasi yang baik dan benar. Nah, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana ciri-ciri larutan asam dan basa dan juga bagaimana cara menentukan pH dari masing-masing larutan asam dan basa. Itu tadi sedikit tayangan dari Pak Faiz untuk membedakan asam dan basa. Nah, Pak Faiz mau tanya nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira tadi dari tayangan videonya itu kan ada dua jenis indikator dari kertas ya. Nah, itu namanya lakmus merah dan biru. Kira-kira selain jenis indikator lakmus merah dan biru, apakah ada indikator selain indikator kertas? Ada Pak. Oke, ada. Apa Mbak? Larutan indikator. Nah, betul, larutan indikator. Oke, kaitannya dengan larutan indikator, nanti proyek dari kalian yang sudah dikerjakan di rumah, insya Allah akan ditayangkan ya. Kalau indikator kertas itu kan lebih banyak digunakan. Kira-kira kenapa kok lebih banyak disukai? Karena Oke, Mbak Maulidina. karena kalau pakai indikator kertas itu lebih nampak itunya perubahannya. Oh, oke. Kalau pakai indikator kertas itu perubahannya jadi lebih nampak gitu ya. Kayak tadi pakai lakmus merah dan lakmus biru itu jadi
lebih kelihatan perubahan ketika dia larutannya itu asam atau basa. Oke, sip. Pak Faiz kembali ke PowerPoint Pak Faiz. Kemudian terkait proyek kita, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendesain proyek ya. Kita juga sudah berdiskusi di WA kita. Ada yang tanya, Pak kalau pakai kunyit boleh enggak? Boleh. Kita juga sudah menyesuaikan jadwal kita. Pak Faiz juga sudah memonitor dan membandingkan sejauh mana proyek kalian sudah berjalan melalui grup WA kita. Berikutnya Pak Faiz akan membagi kalian ke beberapa kelompok di breakout room. Pak Faiz bikin jadi 3 grup. Jadi ini yang saya uji cobakan itu pakai indikator alaminya kunyit. Terus larutan yang diuji yaitu cuka, obat mah, sama aquades. Jadi warna awal indikator alaminya itu kuning karena dari warna kunyitnya, sedangkan setelah ditetesi larutan ujinya, yang cuka menjadi kuning muda, obat mah menjadi coklat, sedangkan yang aquades tetap menjadi kuning. Nah, untuk pengelompokan senyawa yang telah diuji menurut sifatnya, yang netral adalah aquades, yang asam adalah cuka, dan yang basa adalah obat mah. Sedangkan cara untuk membedakan senyawa asam dengan basanya berdasarkan indikator bahan alaminya tadi adalah setelah melakukan percobaan dapat dilihat bahwa larutan yang bersifat asam, warna awal dari ekstrak kunyit yang awalnya kuning menjadi lebih muda, sedangkan larutan yang bersifat basa, warnanya menjadi lebih pekat. Kesimpulannya adalah indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Di sini saya menggunakan kunyit dan bunga bugenvil. Yang kedua adalah cuka bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator kunyit memberikan warna kuning muda dan menghasilkan warna merah muda ketika ditetesi dengan ekstrak bunga bugenvil. Sedangkan obat mah bersifat basa karena menghasilkan warna coklat setelah ditetesi dengan indikator kunyit dan dengan indikator bunga bugenvil memberikan warna merah pekat. Untuk biaya yang saya keluarkan pada proyek kali ini 32.000 dan ini adalah dokumentasinya. Oke, sip. Kita berikan aplaus untuk Mbak Sadrina, teman-teman. Silahkan volunteer siapa yang mau mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Anisha deh Pak. Oke, boleh Mbak Anisha, mantap. Yuk, silahkan. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Zanabilia dari 11 Kita Operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan tentang indikator asam basa. Saya telah berdiskusi dengan Pak Faiz melalui WA Group untuk menyusun rencana pembuatan proyek kali ini. Dari meliputi persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan video ini untuk mengetahui indikator alami apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini, indikator alami apabila diberi dengan cairan asam, maka indikator alami tersebut akan berubah warna menjadi lebih terang dari warna yang sebelumnya. Tepuk tangan untuk Mbak Ajeng. Apa syarat utama untuk dijadikan indikator alami asam dan basa? Ayo, siapa yang tahu? Semua tumbuhan yang menghasilkan warna itu dapat digunakan sebagai indikator karena dapat berubah warna pada suasana asam dan basa. Walaupun terkadang perubahan warna tersebut kurang jelas atau hampir mirip untuk perubahan pH. Ya, oke. Tepuk tangan buat Mbak Anastasia. Nah, oke, Pak Faiz buka kesempatan bagi kalian untuk saling bertanya dan menjawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, Mbak Dila, silakan disampaikan pertanyaannya, Mbak Dila. apa saja yang termasuk indikator alami? Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan, kayak bunga, umbi, kulit buah, terus juga daun-daun berwarna. Nah, untuk lebih spesifiknya itu
seperti kunyit, bunga sepatu, bunga tutuk, buah naga, dengan bunga bougainville. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Rafi. Oke, untuk berikutnya seperti biasa Pak Faiz minta ke kalian untuk mengisi jurnal harian peserta didik. Nama lengkap kalian isi, kemudian solusi agar pembelajaran yang akan datang bisa lebih paham materinya bagaimana. Pak Faiz lanjutkan untuk berikutnya. Pak Faiz berikan sedikit penguatan bahwasanya ada beberapa jenis indikator asam basa. Tadi sudah disebutkan di video di awal, ada yang namanya kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian juga ada indikator alami yang sudah disampaikan proyeknya oleh kalian. Kemudian pH meter dan juga indikator universal. Ini masing-masing gambarnya ada di sini ya. Kemudian indikator asam basa yang berbentuk kertas itu lebih disukai karena praktis, tinggal pakai dan juga lebih presisi. Itu kelebihan dari indikator yang berbentuk kertas. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari kalian bahwasanya syarat suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa yaitu yang stabil dan memiliki perubahan warna. Oke, untuk berikutnya kesimpulan Pak Faiz minta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran di siang hari ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Mbak Sadrina, silakan disampaikan untuk kesimpulan dari Mbak Sadrina. Kesimpulannya adalah indikator alami itu merupakan bahan-bahan yang warnanya dapat berubah ketika dicampur dengan larutan asam basa. Yang kedua yaitu indikator alami itu biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa, yaitu indikator alami yang warnanya mencolok seperti bunga-bunga yang warnanya mencolok dan kunyit atau buah naga. Oke, ya. Sip, tepuk tangan untuk Mbak Sadrina yang telah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Pak Faiz juga sudah menilai keterampilan dan sikap kalian selama di pembelajaran ini. Insya Allah nilainya juga bagus-bagus semuanya, tidak ada yang kurang dari kalian. Sudah Pak Faiz centang semua, desainnya bagus semua, tugas proyeknya juga dilaksanakan, pelaporannya juga ada. Kemudian untuk nilai sikapnya semuanya bertanggung jawab, aktif dan komunikatif. Insya Allah penilaian evaluasi aspek sikap dan juga keterampilan sudah memenuhi syarat untuk kalian semuanya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, untuk berikutnya adalah untuk evaluasi. Nah, silahkan nanti dikerjakan maksimal jam 8 malam ya. Untuk berikutnya, Pak Faiz mohon masukan dan saran dari kalian terkait pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan masukan dan saran untuk pembelajaran kita pada hari ini? Mbak Sania, barangkali ada masukan buat pembelajaran kita? Belum? Oke, ya kalau belum ada saran dan masukan, nanti kalau kalian sudah terpikiran saran dan masukan buat Pak Faiz bisa disampaikan di grup atau bisa japri ke Pak Faiz ya. Insya Allah untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan yang mana salah satunya adalah penurunan titik beku. Di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini Pak Faiz senantiasa mengingatkan untuk menaati protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kami kimia. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, semangat selalu ya teman-teman ya.